Shalom, selamat pagi. Hari ini kita khusus merayakan perayaan Paskah. Kristus yang sudah bangkit bagi setiap kita yang percaya. Mari kita menyiapkan hati kita, baik yang di rumah dimanapun kita mengikuti ibadah streaming ini. Mari kita menyiapkan hati kita di hadapannya. Kebaktian Paskah GKKA Palu kita mulai dan alaskan di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus, ketiganya esa. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Kita bersyukur Tuhan nyatakan kemenangan atas maut. Dia yang bangkit. Dia pula saat ini layak untuk kita sembah. Dia layak untuk kita tinggikan. Mari sama-sama kita katakan Hosana. Sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali untuk selama-lamanya.
dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Karena Engkau Raja kami yang telah menyatakan kemenangan atas maut, yang telah memberikan pengharapan buat kami yang berdosa. Engkau telah bebaskan kami Tuhan dari belenggu dosa, membebaskan kami menjadi umat-Mu yang baru, umat yang berkemenangan. Saat ini Tuhan kami bersama-sama bersyukur kepadamu untuk menaikkan pujian syukur karena Engkau yang telah bangkit itu. Inilah persembahan kami bersama-sama. Pujian kami hanya kepadamu. Kami menyembahmu, menghampiri hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita menaikkan syukur kita karena Dia adalah Raja. Kita agungkan kebangkitannya. Haleluya. Semuanya yang ada di sini dan yang ada di rumah, mari kita bersorak bagi Raja kita. Amin. Sama-sama katakan, bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah
kasih atas kemenangan yang telah menjamin setiap kehidupan kami. Hal ini membuktikan bahwa Engkau adalah Tuhan yang setia di dalam kehidupan kami. Tuhan yang sanggup memberikan pengharapan yang pasti untuk membawa kehidupan kami mengalami satu ketenangan di dalam Engkau. Sungguh kami hidup di dalam anugerah-Mu, Tuhan. Engkau yang setia. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak dapat dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tanda ku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Amin. Kan ku angkat tinggi tanganku, tanda ku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Oh, your presence, oh, your presence never leave me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never
Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Selamat merayakan Paskah bagi Bapak Ibu. Dan sebelumnya kita akan masuk di dalam doa. Bapa, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk hari ini kami boleh kembali datang untuk memperingati kemenangan-Mu atas maut dan kebangkitan-Mu. Itu sebabnya saat ini kami mau datang bersama belajar kebenaran firman-Mu. Sebelumnya ya Tuhan, sucikan kami, layakkan kami di hadapan-Mu, supaya pemberitaan firman Tuhan ini boleh kami terima dan kami pun boleh dikuatkan di dalamnya. Kami berdoa menyerahkan semuanya dalam nama Yesus yang hidup. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang berada di rumah, yang mengikuti live streaming, hari ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu percaya seperti Thomas, yang diambil dari Yohanes 20 ayat yang ke-24 sampai 29. Mari kita akan bersama-sama melihat Yohanes 20 ayat 24 sampai 29 dan kita akan bacakannya secara bersama-sama. Yohanes 20 ayat 24 yang sampai 29 yang berbunyi demikian. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Tema kita, percaya seperti Thomas. Tema ini hari ini ada tanda tanyanya. Berarti kita harus lebih teliti dan hati-hati waktu kita membaca sebuah tema. Tidak boleh salah menafsirkannya. Percaya seperti Thomas, ada tanda tanyanya. Itu seperti apa? Sebelumnya kita akan melihat siapakah Thomas itu. Thomas disebut juga Didimus. Thomas adalah salah satu dari 12 murid Tuhan Yesus yang kontroversial. Ia dijuluki Thomas yang kurang percaya. Kontroversialnya, bagaimana mungkin dia dijadikan, yaitu tokoh panutan iman kita di hari Paskah kita ini, bukan? Dalam catatan Injil lain, dia kurang penting. Hanya dalam Injil Yohanes, ia menjadi penting. Dalam catatan Injil Yohanes, ia tidak percaya kebangkitan Yesus. Dalam Yohanes 20 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20 dikatakan, ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Di tengah murid-murid itu takut dan berkumpul, Yesus yang sudah bangkit itu datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata,
damai sejahtera bagi kamu. Kemudian Yesus menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Pada waktu itu Thomas tidak ada bersama-sama dengan mereka. Kemudian murid-murid itu memberitahukan kepada Thomas bahwa Yesus sudah bangkit. Kemudian Thomas bukannya percaya pada perkataan teman-temannya, malah dia tidak percaya bahwa Yesus itu sudah bangkit. Thomas berkata, kalau ia sudah melihat dengan kepalanya sendiri dan mencucukkan jarinya ke tangan atau ke puku yang ada di tangan Tuhan itu dan juga ke dalam lambungnya Tuhan, baru dia mau percaya bahwa Tuhan Yesus itu sungguh-sungguh bangkit. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu tahu apa yang dibutuhkan oleh Thomas. Oleh sebab itu, 8 hari kemudian Tuhan hadir di tengah-tengah murid-muridnya yang berkumpul dan Thomas ada di situ juga. Kemudian Tuhan menyuruh Thomas mencucukkan jarinya ke tangannya yang paku itu, yang bekas paku dan juga lambungnya. Dan Tuhan katakan, jangan engkau tidak percaya lagi. Saudara, apakah Thomas itu betul-betul dia mencucukkan jarinya ke bekas luka yang ada di tangan Tuhan itu, dan juga tangannya dimasukkan ke dalam lambung Tuhan Yesus? Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya Thomas tidak lakukan itu. Mengapa? Sebab Tuhan sudah menunjukkan kebangkitannya kepada Thomas di depan matanya dan menunjukkan luka-lukanya. Apakah itu tidak cukup, saudara? Coba kita perhatikan pengakuan Thomas di dalam ayat 28. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya." Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang percaya ada beberapa macam. Mari kita lihat yang pertama. Percaya Yesus setelah melihat bukti. Ini adalah jenis orang yang tidak percaya. Minta bukti baru mau percaya. Contohnya ada di Alkitab, yaitu Natanael. Ketika Filipus berkata kepada Natanael, "Kami sudah menemukan Mesias," yaitu Yesus yang disebut Musa di dalam kitab Taurat dan juga para nabi. Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Natanael tidak percaya. Dia malah bertanya. Dan itu bisa kita lihat dalam Yohanes 1 ayat 46. Mungkinkah sesuatu yang baik itu datang dari Nazaret? Kemudian Filipus langsung membawa Natanael ketemu dengan Yesus. Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Lihat, inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku, Tuhan?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara itu." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah. Engkau raja orang Israel." Hari ini banyak orang memiliki percaya
percaya yang melihat bukti dahulu. Misalkan kalau sakitnya disembuhkan, baru dia mau percaya. Kalau masalahnya diselesaikan, baru dia mau percaya. Jadi mereka melihat masalah itu lebih besar dari Tuhan Yesus. Padahal Tuhan Yesus itu lebih besar dari masalah. Yang kedua, saudara, sudah percaya, masih ragu-ragu, masih minta tanda dan bukti. Saya ulangi, sudah percaya, masih ragu-ragu, masih minta tanda dan bukti. Orang Kristen yang jenis ini seperti Thomas. Selama menjadi murid Yesus 3,5 tahun, telah berapa banyak mujizat dan tanda ajaib yang sudah disaksikan oleh Thomas sendiri. Bahkan waktu Lazarus dibangkitkan dari antara orang mati, dia juga ada di situ dan menyaksikannya. Waktu murid-murid memberitahukan kepada Thomas, Yesus sudah bangkit. Sepertinya Thomas sudah lupa semua ajaran gurunya. Bukankah Yesus sudah 3 kali memberitahukan bahwa dia harus menderita, disalib, dan pada hari yang ketiga dia bangkit. Masalahnya mengapa Thomas begitu mudah tidak percaya dan begitu mudah ragu? Sehingga para penafsir Alkitab mengatakan Thomas seorang yang skeptis, gampang kecewa. Thomas mudah ragu-ragu karena imannya dipenuhi oleh kekhawatiran. Ada 2 peristiwa yang menyatakan hal itu. Misalnya ketika Yesus berbicara terus terang tentang Lazarus yang disebut tidur itu sudah mati. Di dalam Yohanes pasal 11 ayat yang ke-15, Yesus mengatakan syukur bahwa dia tidak hadir langsung saat itu. 4 hari kemudian Lazarus sudah mati baru dia datang. Sebab tercatat demikian. Sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Apa respon Thomas? Karena takutnya dan khawatirnya tentang bagaimana Yesus bisa membangkitkan orang mati, responnya seorang skeptis di dalam Yohanes 11 ayat 16 mengatakan, marilah kita pergi, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Orang Kristen yang imannya dipenuhi kekhawatiran, gampang menjadi orang yang bingung ini dan itu. Peristiwa kedua dicatat dalam Yohanes 14 ayat yang pertama. Ketika Yesus berbicara tentang rumah Bapa, Yesus berkata, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di dalam ayat yang ketiga, Yesus sudah menjelaskan tentang jalan keselamatan melalui dirinya. Yesus pergi dan akan datang kembali. Inilah satu-satunya jalan keselamatan yang membedakan Yesus dengan agama lain. Siapa yang pernah ke surga dan kembali turun dari surga? Hanya Yesus. Apa jawab Thomas? Dalam ayat yang kelima, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Dan ayat yang ke-6 Yesus mengatakan, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup.
tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jalan sudah di depan mata. Masih tanya, jalannya di mana Tuhan? Bukankah banyak orang Kristen seperti itu? Bertahun-tahun menikmati anugerah Tuhan. Beratus kali ditolong oleh Tuhan. Waktu dia gagal, waktu dia penuh dengan utang, waktu dia sakit, waktu ada masalah, malah sekarang hari ini mempertanyakan Tuhan. Tuhan, kamu ada di mana? Apakah Tuhan mampu menolong saya? Di tengah situasi COVID-19, kita hanya melihat hal yang negatif. Kita tidak melihat banyak hal yang positif yang Tuhan kerjakan di dalam gerejanya, yang Tuhan kerjakan di dalam keluargamu, di dalam kehidupan imanmu secara pribadi. National Geographic melaporkan aktivitas virus corona. Aktivitas manusia itu berhenti. Pengrusakan alam juga berhenti. Pabrik, polusi asap, sehingga efek rumah kaca pun berhenti. Lubang ozon di langit yang bocor tertutup kembali. Panas global yang mencairkan kutub, sekarang esnya kembali membeku. Sehingga air laut yang pasang normal kembali. Selama 100 tahun tidak pernah alam bisa kembali fresh seperti dulu. Ini adalah mujizat dari Tuhan melalui sebuah virus kecil, bukan? Saudara, kita akan melihat percaya yang ketiga, yaitu percaya tetapi hati menolak. Percaya tetapi hati menolak. Iman sejati tidak pernah terjebak di lip service, lain di mulut, lain di hati. Mulutnya manis, itu hati-hati. Alkitab sendiri mengatakan, 1 Tesalonika pasal 2 ayat 5, Rasul Paulus sendiri mengingatkan, kami tidak pernah bermulut manis. Hal itu kamu ketahui dan perhatikan, dan tidak pernah mempunyai maksud lobah yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Jadi kalau ada udang di balik mulut yang manis tersebut, iblis itu mulutnya paling manis. Percaya Yesus, ya kami percaya. Tetapi dalam hatinya menolak. Percaya Tuhan punya kuasa, ya, tapi hatinya tidak pernah mau mengakui. Yesus sudah bangkit, sudah menanggung dosa saudara dan saya hari ini. Dan dia sudah kalahkan iblis. Dia kalahkan maut itu. Tetapi iblis tetap tidak mau terima kekalahan itu. Itulah sebabnya mengapa kita orang Kristen tidak cukup hanya menerima kebangkitan Yesus, tetapi kemudian tidak memberitakan Injil. Kita tidak hanya meresponi kebangkitan Yesus. Yes, dia sudah bangkit. Tetapi what's next? Setelah itu bagaimana? Apa yang akan dilakukan? Apakah sembunyi seperti murid Yesus? Tidak. Bukankah saatnya kita bukan saatnya kita ini menyembunyikan identitas kita? Tetapi beritakanlah Yesus yang bangkit itu. Seorang pakar komunikasi Kristen pernah berkata demikian.
dunia online kita, dunia YouTube kita terlalu penuh dengan karya-karya orang-orang dunia. Dari makanan, pakaian, gadget, komputer, apa saja saudara bisa temukan di sana. Tetapi terlalu sedikit berita tentang Yesus di sana. Terlalu sedikit kebenaran Yesus di sana. Sudah saatnya dunia online ada di tangan orang percaya. Media Injil kita beritakan ajaran yang benar, khotbah yang benar, dan yang berbobot hadir di sana. Virus COVID-19 memaksa gereja, orang Kristen ambil bagian ladang PI di YouTube, di media yang menembus seluruh dunia dan menangkan jiwa bagi Tuhan. Saudara, kita akan melihat percaya yang keempat, itu percaya sekalipun belum melihat. Di dalam surat Ibrani dengan jelas mendefinisikan iman yang benar. Ibrani pasal 11 ayat yang pertama berbunyi demikian. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman yang benar tidak harus ada bukti, tidak ada keraguan, dan tidak ada juga penolakan sekalipun belum melihat. Sekalipun belum ada bukti di tangan. Iman yang murni itu sudah jalan, saudara. Ini bisa kita lihat di dalam diri Sadrak, Mesak, dan Abednego. Itu tercatat dalam Daniel pasal 3 ayat 17-18. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tangan-Mu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Sadrak dan teman-temannya percaya bahwa Allah sanggup melepaskan mereka dari bahaya perapian yang 7 kali lebih panas daripada peleburan besi. Allah Maha Kuasa. Tetapi mereka mengerti kedaulatan Allah. Kehendak manusia tidak boleh memaksakan pada kehendak Allah. Kalau kehendak Allah, mereka selamat. Ya, selamat. Tetapi jika mereka harus mati sebagai martir demi iman mereka kepada Allah, mereka pun rela. Itulah iman yang murni, iman yang sejati. Di surat Ibrani, iman ditulis dengan memakai kata bahasa Yunani yaitu pistis. Suatu pengakuan moral, suatu pengakuan iman percaya kepada Allah yang mendasarkan keselamatan di dalam Yesus. Pistis ini adalah jaminan yang pasti. Kepercayaan, iman, dan keaslian. Kata iman yang sama kualitasnya juga dipakai oleh Yesus di dalam Yohanes pasal 20 ayat yang ke-27. Kemudian Ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan
percayalah. Yang Yesus inginkan adalah iman jenis ini. Iman yang sungguh-sungguh, iman yang murni. Itulah yang Tuhan mau dari saudara dan saya hari ini. Sejak Yesus menyatakan diri kepada Thomas, terjadi satu transformasi total pada diri Thomas. Dari Thomas yang ragu-ragu, dari Thomas yang minta bukti, dari Thomas yang skeptis, berubah total menjadi Thomas yang mau berkorban segala-galanya buat Tuhan Yesus. Dalam penginjilan kita jangan pandang enteng orang yang ragu-ragu ini. Sekali Tuhan mengubahkan hidup mereka, mereka bisa dipakai menjadi luar biasa di ladang Tuhan. Betul saudara? Dan harus kita aminkan. Dalam catatan tradisi Kristen, ia melayani di India. Thomas itu adalah rasul bagi bangsa India, menyelamatkan banyak orang India, sehingga di sana ada gereja Santo Thomas atau gereja Martoma. Bahkan akhir hidupnya Thomas mati sebagai martir, dibunuh dengan panah saat dia sedang berdoa. Siapa pernah menyangka seorang yang ragu-ragu bisa dipakai luar biasa oleh Tuhan? Di antara keempat macam model percaya yang kita sudah bahas, saudara termasuk model yang mana? Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimanakah supaya kita tetap percaya, tetap bisa percaya dan tidak goyah? Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah pandanglah Yesus yang sudah bangkit itu. Jangan lihat kanan kiri atau sekitarmu, karena itu bisa membuat engkau kecewa dan tawar hati, bahkan jatuh saudara. Yang kedua, selain kita pandang kepada Yesus saja, yang kedua, belajarlah memiliki iman yang tulus, pistis, seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tetap percaya, sekalipun ada masalah, sekalipun ada bahaya, bahkan kematian di depan mata kita. Yang ketiga, ingatlah imanmu kepada Tuhan yang sudah bangkit itu tidak pernah sia-sia. Karena Yesus yang sudah bangkit, karena dia sudah bangkit, maka pengorbananmu dalam pelayanan dan pemberitaan Injil Tuhan, baik melalui harta, tenaga, waktu, dan lain yang telah saudara korbankan, tidak pernah sia-sia. Yang terakhir saudara, hanya dalam Yesus ada jaminan keselamatan yang pasti. Oleh sebab itu kita tidak akan goyah. Hanya Dia yang sudah bangkit dari kematian dan menggantikan saudara dan saya. Jika Yesus, karena Yesus sudah bangkit, sudah menang atas dosa, maka saudara pun akan diberikan kemenangan yang sama. Karena Yesus hidup, maka saudara pun harus hidup dan akan hidup. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Coba katakan di kanan kiri saudara, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.
Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui kebangkitan-Mu pada hari ini, mengingatkan kami untuk belajar jangan seperti Thomas yang bimbang dan ragu, yang selama ini sudah sekian lama mengikuti Engkau dan banyak melihat pertolongan dan mujizat Tuhan dalam hidup sehari-hari. Tuhan, tolong kami supaya punya iman yang sejati, iman seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, yang sekalipun harus menghadapi kematian di depan mata, tetapi tetap setia dan percaya kepada Tuhan. Dan tetap percayakan kedaulatan Tuhan atas hidup setiap kami manusia. Tuhan, tolong kami, biar Engkau yang sudah bangkit dan sudah menang atas kuasa maut itu, kami pun sebagai anak-anak-Mu hidup belajar juga menang atas setiap cobaan yang datang dalam hidup kami hari ini. Karena kami tidak sendiri, ada Yesus yang sudah bangkit, akan menolong kami, memberikan kepada kami kekuatan untuk menang. Itu sebabnya ajar kami ya Tuhan untuk taat kepada Engkau, bukan menuruti keinginan kami atau keinginan kehendak kami, tetapi menurut ke apa yang Tuhan kehendaki, sehingga kami bisa menang dan hidup menurut jalan-Mu ya Bapa. Pakai kami juga berani menceritakan Engkau yang telah menyelamatkan kami, memberitakan Injil kepada orang di sekitar kami, supaya mereka pun juga memiliki pengharapan yang sama seperti kami, dan mereka pun juga mendapatkan keselamatan yang pasti. Biar ya Tuhan, apa yang sudah kami dengar, kami boleh simpan dalam hati kami dan kami praktekkan dalam hidup kami, menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh mencerminkan Engkau di dalam keadaan apapun, tidak undur, tidak goyah, tetapi tetap setia dan memancarkan Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita kembali lagi berdoa, kita mengucap syukur. Tuhan, kembali lagi kami bersyukur pada saat hari ini. Melalui kebangkitan-Mu, kami dapat merasakan akan karya Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Melalui kebangkitan-Mu, kami dapat melihat akan kemenangan yang telah Engkau berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, melalui pengorbanan-Mu di kayu salib. Dan pada hari ini kami dapat merayakan akan kebangkitan-Mu Tuhan. Membuat hidup kami lebih lagi dapat merasakan akan sukacita yang besar daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan atas kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pengorbanan-Mu. Dan kami mengucap syukur Tuhan dalam kehidupan kami. Bahkan pada saat hari ini kami bisa bersama-sama beribadah, merayakan akan ibadah Paskah pada saat ini Tuhan. Itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Tuhan, Kau terus tolong kami melalui kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Biar dapat terus membuat iman kami terus bertumbuh di dalam Tuhan. Dan dapat terus mengikut Tuhan dengan setia. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami serahkan doa kami ini Tuhan. Demi nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita memberikan yang terbaik untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Kita bersyukur Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Dan saatnya kita juga belajar memberikan yang terbaik. Temukan kasih yang sejati dalam mana berubah, hanya di dalam-Mu Yesus.
termulia berkenan bagimu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu ku beri segalanya, ku beri yang terbaik hanyalah bagimu, hanya untuk-Mu Tuhan, hanya bagimu. Yang termulia berkenan bagimu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu ku beri segalanya. Yes, ku beri yang terbaik. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami masih boleh diberi kesempatan dalam mengikuti ibadah ini. Terima kasih terlebih lagi dalam ibadah Paskah ini. Sebagai ungkapan rasa syukur kami Tuhan, kami boleh memberikan persembahan. Kiranya Engkau sendiri yang memberkati persembahan ini Tuhan, agar layak dipakai untuk pekerjaan pelayanan Tuhan di gereja kami. Ini doa kami Tuhan, ini syukur kami, demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saya mengundang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah perayaan Paskah pada hari ini. Kita masuk di dalam doksologi dan doa berkat. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkat. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari kita tenangkan di hadapannya dan menerima berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, keselamatan dan penebusan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan, kekuatan, penyertaan, bahkan pemeliharaan dari Allah Roh Kudus akan turun menyertai kehidupan saudara dari sekarang sampai Maranatha. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Ambil waktu teduh, ibadah selesai. Saya mewakili keluarga GKKA Palu menyampaikan selama Paskah Yesus sudah bangkit. Tetap semangat, jaga kesehatan dan baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua.